Halo, selamat pagi semuanya. Agak pahit. Oh, sendoknya bekas kopi. Hmm, Sebenarnya kalau teman-teman nggak suka makan alpukat aja sendirian, tunggal, bisa pakai palm sugar. Jadi dikerok gitu, taruh di gelas, terus taruh palm sugar, ditaburin gitu, just sprinkle palm sugar. Hai, selamat pagi Gorontalo. Dan makan begitu aja tuh enak gitu ya. Cuman kan kalau saya lagi mencoba membatasi gula, Ajo, pacarku Dina. Jadi saya apa? Kayaknya gula kadar apa tuh namanya? Jatah makan gulanya disimpan. Nggak usah pakai gula. Bukit Tinggi, selamat pagi. Papua, selamat pagi. Lo gula intoleran, sugar intoleran lo. Enggak, gua kan suka makan cake manis-manis gitu. Jadi ya udah deh di reserve aja gitu gulanya buat yang kayak begitu. Buahnya nggak usah pakai gula. Oh, Selamat pagi Pak Iwat. pagi. Gimana kabar? Baik, Sehat-sehat. sehat. Kemarin dapat banyak salam tuh. Dari siapa tuh? Kemarin kan aku datang ke eventnya si Nah, Aca. oke, dah yoga. Terima kasih yoga. Thank you. Kok gue thank you? Yoga hari Minggu ada kelas yoga loh di Dion Oh, di di Dion. Senayan Park. Good Yes, luck ya kelasnya ya. jam 9 pagi. Tuh. 9 para warga berkumpul untuk bertemu yoga dan Sambil sarapan. sambil sarapan sama yoga bareng ya. Yoga dulu, baru habis itu sarapan. Dapat jamu. Lucu banget. Yoga bareng yoga di jamu-jamu. Yoga hashtag yoga is me. Kok yoga ismi? Yoga ismi dia dong. Dah yoga. Siapa yang sarapan gue? Siapa yang salah sama gue? Jadi apparently banyak orang juga yang nggak sempat menyaksikan siaran pagi kita live di TikTok. Selain mereka suka menikmati konten yang diupload di YouTube, beberapa tuh juga kayak menikmati teaser-teaser kontennya gitu loh. Jadi any time of the day mereka bisa lihat potongan siaran pagi kita di TikTok gue. Terus? Terus salam lah beberapa orang-orang tersebut untuk kamu. Seperti kemarin gue ketemu Nina Zen. Hai Ibu Nina Zen. Salam balik ya. Nina Zen? Itu ada yang komentar. Oh oke. Terus? Seperti ada Kiki, PR-nya Langham, Artemisia, Cartesian. terus Kiki datang sama Ririn Ekawati. Kamu tahu Ririn Ekawati? Tahu. Terus aku ketemu Ana Siantar, aku ketemu Cindy Karmoko, terus Ronald manajernya Jovi. Oh Ronald. Bilang apa? Aku sih nggak bangun Kak pagi-pagi, tapi aku suka nontonin. Hebat deh kalian gitu, konsisten gitu. Oh iya? Tapi kenapa mereka kalau ketemu gue nggak ada yang negur? Mungkin mereka nggak pernah ketemu kamu, karena kan kamu jarang datang event. Gimana mau datang event? Orang diundang aja nggak dibales chatnya. Siapa yang ngadu? Ngadu-ngadu. Ih, tukang ngadu. Ya semualah, kalau PR-PR itu yang pada ngundang gue. Aku juga pun undang Pak Iwet, tapi Pak Iwet nggak bales kan, nggak apa-apa. Aku aja datang mewakili, gue bilang gitu. Iya, undang aku aja, aku seneng diundang. Iya, aku aja, aku mewakili. Ya, aku gitu. Bagus nggak ya? Bagus. Iya, Bagus. ya. Cocok kan gue jadi PR PT Odong-Odong kan? Lo PR sekretar apa ya Bu ya? Sekpri.
Bukan, corporate secretary lu bisa lo. Iya, iya, gitu. Oh gitu. Acara apa kemarin tuh? Ada Anas, ada Ronald Simanjuntak, ada Cindy. Cindy tuh suka ketemu gue, suka sun-sunan sama gue. Kak gitu. Iya. Terus Eat and Treats, kamu tahu Eats and Treats? Ntar dulu. Madam Giok ya? Madam Giok, Hans Daniel. Iya, Hans Daniel tahu. Hans Daniel yang sepanjang hidupnya berarti dia denial ya? Enggak gitu cara mainnya. Dulu gue pikir bacanya dia namanya Hans Denial. Terus Yogi gini, Denial bacanya PA. Kok gini? Iya, denial, bukan denial. Enggak. Food blogger. Heeh. Terus gue ketemu... Bilang apa? Tapi dia nonton kita nggak, Hans? Nonton. Masa? Nonton. Oh iya? Terus aku ketemu ini, model. Siapa? Namanya Helen. Helen who? Helen Hugh. Oh, Indonesia's Next Top Model. Kok lu kenal sih? Iya bukan tapi, iya kan? Iya benar. Iya, nggak kenal. Gue belum pernah ketemu dia. Tapi gue tahu dia Indonesia's Next Top Model. Iya, lu hebat deh pengetahuan lu. Gue pas dia nyamperin, Kak, aku boleh foto nggak? Aku suka dia nonton siarannya. Masa? Aku bilang gini, kamu dengan siapa? Nanti aku say hello. Aku gitu. Terus dia gini, Helen, Kak. Lu kan pernah jadi jurinya dia, gila. Hah? Lu pernah jadi jurinya dia. Ya, aing mah poho, atuda. Ih, parah banget deh lo. Gue kan orangnya pelupa, yang. Gue tuh orangnya pelupa gitu. Kayaknya tuh aduh, kan lagian kan kalau Star Search gitu ya, mereka kan kayaknya pada saat ikut kompetisi tuh masih culun, aura bintangnya belum kebuka. Kemarin kan dia rambutnya udah satu panjang, satu pendek gitu, satu poni gitu. Oh, edgy. Gitu. Oh. Gue tuh tahu model-model itu kan soalnya ini buat Cosmo, buat Herwork, buat bazar, suka dibahas. Udah lihat belum yang juara? Oh iya, dibahas ninu gitu. Oh. Yang mana sih? Itu si ini loh. Ini Instagramnya gitu. Oh, iya. Oh iya, sesendok lagi ya bisa nih gitu. Dia juara 2 season 2 katanya, dan Kak Dev dia dari zaman masih di kompetisi rambutnya udah gitu. Aduh maaf ya. Kemarin gue tanpa menyebut nama ya. Terus udah gitu. Tapi jangan deh, kita lagi bikin plan ini soalnya, tapi ntar kalau misalnya gue ceritain di sini diambil sama orang lain, ya kan? Jangan deh. Karena kan dalam hidup itu ada beberapa hal yang tidak perlu diceritakan. 1, keimanan lo. Aduh. 2, pendapatan lo. Aduh. 3, rencana hidup lo. Aduh. Betul. Karena rencana hidup itu takut ini ya, you don't want to jinx it gitu ya. You don't want to jinx it. Hidup semakin kompetitif. Iya. Gue setuju mengenai keuangan juga sih. Dan gue melihat beberapa tendensi para konten kreator atau para pengusaha. Dulu kan pada zaman sebelum TikTok Shop tutup tuh ya, kan mereka tuh senang sekali membombardir sosial media kita dengan pendapatan mereka. Sales achieve segini. Sekarang gue lihat mereka udah mulai lebih toleransi gitu. Jadi kalau mereka ngasih lihat pendapatannya gitu, pendapatannya ditutup gitu. Jadi achievementnya kita rayakan bersama gitu ya. Aduh, hari ini berhasil hit berapa SKU gitu ya. Terima kasih Tuhan. Tapi pendapatannya ditutup. Menurut aku itu jauh lebih sifatnya bertoleransi. Iya. Kalau aku nggak usah diceritain. Tapi kan itu kalau aku ya. Iya, mungkin karena kamu juga pendapatannya belum layak banget dibanggakan bersama. Bener, itu dia penyebabnya. By the way, tadi ada yang nanya, Kak, yoga with yoga itu bisa buat pemula nggak? Bisa banget. Datang deh, Dion, dion.jkt, hari Minggu ini jam 9 tuh mulainya. Oke. Sama, gue tuh juga mau, I just want to address this. Kemarin ponakan gue kan Gen Alpha ya, Iwat. Dan dia tuh bilang gitu ya, kok kamu nggak pernah bahas sih di siaran kamu mengenai beberapa isu sosial yang saat ini sedang banyak didiskusikan.
ya kan? For the sake of discussion seperti Tapera, terus kemudian Palestina gitu. Terus dia bilang gini, aku bilang ini, karena itu tuh isu-isu sensitif, aku bilang gitu. Aku tuh nggak mau polarisasi orang jadi terkubu-kubu. Iya. Satu, aku juga belum tentu pendapat aku itu matters. Iya. Terus dia bilang, but you don't need to be, but just please don't be tone deaf about it. Oh no. Terus gue gini, oh iya, Papua, betul ya. Teman-teman juga kan banyak yang suka ngirimin link berita tuh, ya Kak dibahas dong, dibahas. Bukan gue nggak mau bahas, bukan gue nggak peduli. Peduli tentu gitu ya. Tapi maksud aku, kemudian ada satu DM Iwet yang masuk, yang menurut gue menjadi jawaban. Dia bilang gini, dia di luar negeri tuh, aduh Kak, thank you ya. Aku tuh baru pindah ke Jakarta, ada 2 orang. Baru pindah ke Jakarta gitu ya. Nggak nyangka ya kalau pemberitaan kita tuh dimbobardir dengan begitu banyak pemberitaan yang bikin sakit kepala Kak. Gitu. Thank you loh, setiap pagi kalian tuh sudah menghibur, tidak seperti rungsingnya Tapera, pemberitaan-pemberitaan yang lain, pemberitaan perang yang bikin kita tuh kayaknya mental kita tuh diombang-ambing gitu, kayaknya aduh apalagi siang, apalagi. Jadi gue pikir iya ya, emang kadang-kadang di tengah kerungsingan hidup orang tuh juga butuh a breath of fresh air gitu. Iya. Iya kan? Iya. Setuju. Gue setuju sama lo. Iya. Sama udah lo omongin semua, gue nggak usah nanggepin lagi. Lo tau apa ya, saking gue tuh kesel dan sebelnya gitu ya, gundah gulana melihat pemberitaan itu. Gue kemarin 2 hari lalu sih gue sempat scrolling, terus gue pikir gue mau nonton ini deh, film Civil War. Gue nonton ada setengah jam, Kristen Dunst yang main. Itu kan kayaknya film rekaan ya. Melelahkan ya, Bo. Menyaksikan peperangan manusia tuh. Iya. Semua merasa diri benar dan semua merasa diri salah gitu. Jadi gue pikir, memang dunia yang normatif tanpa peperangan tuh nggak mungkin ada ya. Iya. Itu tuh udah emang kayaknya udah sifat dasar manusia gitu ya. Iya. Mempertahankan ego, mempertahankan pride. Iya. Iya. Kekuasaan kan gitu ya. Iya. Makanya udah nontonnya tuh Geek Girl aja. Ih, aku juga ada yang DM rekomendasi nonton Geek Girl. Oh my god, it's so entertaining. Lucu ya? Lucu banget. Lucu ya? Lucu banget. Maksud gue kayak gila, ini tuh ringan banget. Lo nggak perlu cerna, nggak perlu kayak ibarat kata tuh lo makan bubur gitu. Ya, makan bubur kan juga gitu ya. Langsung masuk mulut lo kecap sedikit, abis itu masuk ke dalam badan lo, abis itu lenyap dia. Selesai. Ya? Nggak bersisa gitu. Apa yang lu bisa dapat dari cerita Geek Girl? Teman-teman kalau pengen nonton deh. Itu sebenarnya dia mau mengajarkan tentang menjadi diri sendiri. Dan setiap orang itu punya warnanya sendiri. Dan dia tidak perlu menjadi seperti kebanyakan orang. Ya, yang mana untuk umur-umur segitu tuh sangat sulit. Karena mereka masih ingin diterima sama society. Mereka masih ingin punya pencapaian. Ya kan? Gue jadi teringat sama satu buku. Gue belum baca sih, tapi menurut gue ini bagus. Quiet in the Busy World. Oh, what a good title. Right? Ini mirip sebenarnya sama ceritanya Geek Girl itu menurut gue. Ketika semua bising, ketika semua bicara, ketika semua mau mengutarakan pendapatnya, ketika semua mau meneriakan warnanya, nggak apa-apa loh untuk lo diem dan ngeliatin gitu. Oh, nggak perlu ikut serta, nggak perlu jadi bagian dari itu semua. It's okay. Yes. Kalau memang being loud, it's not your personality. It's okay. It's okay.
Sama kalau gue ya yang gue lihat dari film Geek Girl itu adalah memang itu kan teenage ya, teenage life gitu. Dan we have passed our that season in our life. Ya. Tapi menurut gue masih banyak yang mental bully, tidak menghargai perbedaan dan keberagaman yang ikut dibawa ke dalam kehidupan dewasa. Itu kan di film itu kan ngasih tahu emang zaman kita masih anak-anak tuh kan kita begitu ya. Kalau lo nggak sama gue, lo berbeda dari gue tindas. Ya. Yang pintar ditindas sama yang bodoh, yang merah ditindas sama yang putih, yang keriting ditindas sama yang lurus, iya kan? Ya. Yang cantik menindas yang tidak terlalu cantik, you know, stuff like that. Setuju. Dan menurut gue banyak sih sebenarnya yang orang dewasa yang mental bully-nya tuh masih kebawa. Tentunya teman-teman yang nonton siaran pagi kita nggak ada yang begitu. Ya, mudah-mudahan ya. Yes, mental bully itu kemana-mana loh, nggak cuman sekedar menindas orang aja. Kayak contoh gitu ya, lo berkomentar kecil aja. Kayak gue ya seperti lo tahu kan gue datang ke event gitu ya. Seberapa sering kita mengomentari orang yang dandanannya menurut lo berbeda dari lo dan lo anggap aneh. Lebay banget, cenderung kampung. Ya. Nggak, kalau Dave sih nggak pernah gitu. Dia nggak pernah. Dia kalau misalnya lagi ke event bareng sama gue gitu ya, dia pegang gelas gitu. Biasanya kan gini kan ya dia ya. Dia pegang gelas gini. Dia senyum gitu. Gue, manis nih dia nih. Senyum gitu. Terus gue ngikutin aja. Gue kan anaknya ngikut ya di belakang dia gitu. Dia cuma gini, Diana. Gue tahu itu karena I still do that. And I want to stop doing it. Iya, tapi nggak dilanjutin, cuman diberhenti di kata Diana. Diana. Ya, gue udah nggak mau. Coba contohin. Biar pemirsa 2.100 orang melihat bagaimana David Hendrik Pangemanan memberikan komentarnya di sebuah event sosialita. Betul. Dengan menjunjung tinggi etiket sosial bersosialisasi. Hadir di event, muka senyum ya. Pegang gelas, biasanya champagne atau wine gitu ya. Diana. Itu ya menurut gue yang jahat adalah dia cuma ngelontarin dua kata, Diana sama Lekma, yang artinya dia lihat tuh gitu ya. Yang komentar gue kan yang jahat gue jadinya. Emang lo nyebelin, emang bener. Iya. Gue biasanya mulut gue tutupin gelas. Diana. Terus gue yang komen, Rokayah ya gitu. Gue udah nggak mau. Karena maksudnya gue norak, beda. Itu kan tergantung point of view ya. Buat lu dandanan dia norak, buat dia itu dandanan terbaiknya dia. Ya udahlah gitu. Iya. Ya kan? Karena kadang kan gitu ya IWT kita tuh kan kadang begitu itu kejadian ke kita, baru kita oh ternyata nggak enak ya berada di sisi yang berseberangan. Betul. Ya, kayak gue tuh kan juga paling nggak suka sekali dikomentarin dandanan gue oleh orang yang gue kenal. Ya kan? Gitu. Iya. Gue biasanya menutupinya dengan cara yang komedik gitu. Iya. Waktu gue datang ke bazar party. Basti. Itu kan isinya, aduh, para punggawa moda fashion Indonesia. Tapi itu juga latihan loh untuk menjadi being quiet in the loud world. Apa tadi judulnya ya? Itu kan ya? Being quiet in a loud world. Ya. Iya. Lo kalau diundang kayak misalnya gini, wah acaranya Basti Party Bazar Indonesia, Anniversary Bazar, Bazar Icon, Harper's Bazar ini, Harper's Bazar itu, gala premier film ini, gala premier film itu. Langsung tuh bawaan lo kayak pakai baju apa? Iya. Padahal sebenarnya nggak harus loh.
Tadi ada yang komentar gini, kadang ya terlalu sibuk memikirkan komentar orang membatasi kreativitas kita. That's it. Ya, ya, Itu dia. Kayak waktu kemarin, nggak usah disebutin namanya, dan gue nggak marah gitu. Cuman gue thank you dari atas pengalaman itu, gue jadi berkaca, oh kalau gue digituin nggak enak, makanya gue udah nggak mau ngegituin orang. ya, Lu lihat kan gue pakai fuchsia, terus gue pakai sepatu silver. Banyak tuh gitu, ada 2-3 lah gitu, desainer-desainer yang berkomentar gini, kenapa harus begini sih dandanan lo? Gue kan being comedic gitu ya. Iya Bo, aduh gue nggak cocok ya pakai fuchsia ya. Ya abis gimana nek? Emang dress code-nya punyanya cuman ini Bo. Begitu. Dilanjutin komentarnya. Fuchsianya sih nggak masalah. Sepatu lo kenapa harus itu sih nek? Gitu ya nek. Aduh ya ampun. Udah gue gitu aja. Tapi gue kepikiran gitu ya. Terus ntar gini. Bo, begini banget dandanan lo. Aduh ya gitu deh yang, ya maklum deh namanya juga orang Manado yang kalau nggak dar tuh kayaknya nggak bisa gitu. Gue tuh gitu, lo tau gue kan ya, ya, gue ya, sort ya, of ya. defensif, emang kenapa gitu. Gue tuh akan begitu, gue tuh Ya. I reserve to my comedic side. Terus tapi but then again gue gini, ayo udahlah Beb, ya Ya. who are you to tell people what to wear? Ya, Who are you to tell people that they cannot be different? Siapa Ya. lu? iya. Biarin aja sih. Iya, gue setuju sama lo dan tadi gue suka banget tuh ada yang bilang bahwa apa namanya kreativitas komentar orang tidak akan membuat kita kreatif. Apa tadi ngomongnya? Terlalu sibuk memikirkan komentar orang membatasi kreativitas kita. Itu bagus banget. Itu bagus banget karena menurut gue kalau lo lihat ya orang-orang kreatif itu adalah orang-orang yang memang hidup dalam dunianya, hidup dalam kejujuran rasanya. Dan dia ekspresikan karena kreativitas itu adalah selain solusi dari permasalahan adalah bentuk ekspresi rasa. Iya, iya kan? Dan menurut gue belajar jujur sama diri sendiri itu selalu tidak pernah mudah. Yes. Nih siapa nih Mimin yang bertugas di Kasa Indonesia hadir dibilang ini apalagi kalau udah mau bazar icon kak bingung bajunya sebulan. Hey Mimin kamu salah akun. Masa apa sih? Kasa majalah Kasa. Oh, kata lu gue diralat katanya. Jangan sebut majalah Kasa, bukan Oh, iya. majalah Kasa. Kasa adalah sebuah konsep. Lu sendiri nyebutnya majalah. Maaf. Lu ngomelin. Salah lagi gue. Ini Miminnya bahaya nih. Iya, tapi gue itu loh, Iwet, I'm all for gitu. Karena apapun itu adalah sebuah self expression ya. Cara lo berdandan, cara lo berbicara, cara lo pakai kutek apa enggak, pakai sepatu, bawa tas, cara lo berinteraksi dengan orang itu adalah ekspresi diri. Dan ekspresi diri itu kan beda-beda. Orang tiap orang itu kan beda-beda ya, Bo, gitu. Betul. Tapi tetap ada aturan yang harus dijunjung. Misalnya, lu jangan pakai baju berenang ke dalam acara formal untuk memberikan contoh ekstrim, ya kan, gitu. Tapi di luar dari itu, biarlah orang mau berdandan seperti apa. Ya udah deh, kenapa sih, gitu. Iya, gue setuju. Tapi kan kita juga ingat, kita pernah bahas ini kalau nggak salah, bahwa memang manusia itu bukan takdir, tapi secara psikologis tuh mereka Ya, tidak bisa melihat yang berbeda kan? betul. Right? Iya. Begitu beda dikit, mereka kayak sebentar, ini berbeda nih. Gue harus melawan dia atau gue harus terima dia? Yes. Oh, itu adalah animal instingnya manusia. Yes, betul. Bener kan? Betul. Ya. Gue tuh selalu dan gue berulang-ulang ngomongin ini ya gitu. Gue tuh selalu berkaca sama teman gue yang namanya Karen Delano. Kan banyak buat orang di luar sana, Bo, Karen tuh dandanannya norak banget. Karen tuh dandanannya begini. Terserah di luar dari pendapat lo apa gitu ya. Tapi dia itu Iwet satu-satunya orang yang gue kenal yang tidak pernah keluar komentar negatif mengenai orang lain. Oh, itu susah loh. Yes, dia tuh tidak pernah. Itu menurut gue sangat susah, apalagi di profesi dia dan di dunia dia. Yes,
Never. Betul kan? Yes, betul. Never. Nah, bicara mengenai animal instinct ya. Jauh banget diajak siaran. Lah, gue kan sambil dengerin. Ini tuh menunjukkan bahwa memang ya kayak gini hari-hari di pagi hari tuh. Gue sambil dengerin lo lagi mau cerita animal instinct kan? Ya, Boleh gue sambil bikin teh? boleh deh. Boleh nggak? Boleh. Kalau nggak boleh gue duduk lagi nih. Ya udah cepetan bikin teh ya. Jadi sama seperti layaknya siaran-siaran kita ya, gue akan bercerita mengenai satu hal yang akhirnya berbuntut pada yang tadi gue omongin. Sebentar sebelum lo cerita, anggap aja ini tuh kayak acaranya Becky sama Ferdi Hasan dulu di RCTI, Selamat Datang Pagi. Sambil motong buah, sambil bikin teh gitu. Ya. Oh, pertanyaan gue, lo jadi Becky apa Ferdi? Jadi kameramennya. Ya jadi Ferdi dong, pasti kan lo yang mau jadi Becky-nya lu kan? Gitu ya Nek ya. Bener. Becky banget. Ini ya, aku tuh mau bilang selamat pagi gitu kan, Becky kan gitu ya. Becky tuh lebih ngondek dari yang ngondek. Gue bingung. Perempuan kok ngondek gitu. Ya, karena dia adalah Ratu Ngondek Indonesia alias RNI. Kalau lu pengen tahu ngondek tuh kayak apa, nah lu lihat Becky. Itu dia ngondek. Nah itu dia ngondek. Ya, kalau misalnya mau lebih senior dari Becky adalah Ingrid Wijanarko. Nah, itu ngondek. Nah dia, nah kalau ibarat gula di kopi, kalau Becky itu ngondek gulanya itu cuma 2 sendok teh. Benar. Kalau Ingrid itu 2 centong nasi. Kalau Patricia Gao itu diabetes. Paham ya? Oke, itu takarannya ya. Takarannya. Oke, yuk lanjut. Lupa gue tuh kan orangnya nggak bisa nih begini. Animal instinct. Oke. Iya. Oke. Intinya adalah mungkin kenapa kita suka ngomongin orang lain karena kita tidak pernah berinteraksi dengan orang tersebut. Atau kita tidak kenal, kita tidak merasa bahwa oh, they are another human being. Gitu ya. Kenapa kok bisa begitu? Nih contoh. Kemarin gue duduk makan selesai event sama Esther. Keluar. Esther? Ya, Esther ada teman baru gue. Oke. Gue bangga sama lo. Apa tuh? Punya teman baru. Asik ya? Nice. Terus? Keluarganya Esther ini yang punya taman safari di Cibubur. No. Yang makan sama lo sama Karen kemarin. Ya, betul. Jadi, oke. Nah, she handles the operation. Jadi, taman safari itu awalnya dibikin sama opanya dia. Oke. Terus, gue nanya lah gitu. Aduh, dia cerita lah. Sekarang lagi ada baby lion, lagi ada ini. Yuk ke sana kalau mau main. Mumpung masih kecil-kecil. 3 bulan lagi baby lionnya jadi gede. Udah nggak boleh main gitu. Terus, gue nanya kan gitu. Esther, apa tantangan paling besar dari ngurus taman safari? Gue bilang gitu. Aduh, peraturannya banyak banget kak, dia bilang gitu. Tapi the biggest challenge adalah menyiapkan makanan untuk binatang-binatang yang kita punya. Karena makanan mereka itu rupa-rupa, beda-beda, kualitasnya harus dijaga supaya hidup mereka itu terjamin, gitu kan? Terus? Gitu kan? Nah, lalu terus gue bilang ini, oh ya, gue bilang gitu. Terus apalagi nih tantangan berikutnya? Ngatur attitude pengunjung kita sih, Kak. Aduh. Gue bisa bayangin tuh maksudnya dia. Dia bilang gini, kan kita itu, binatang-binatang kita itu dapatnya dari Jerman. Dan binatang-binatang itu kan ada yang endangered species, ada yang satwa dilindungi. Mereka itu datang dengan SOP perawatannya masing-masing, Wet. Ya, contoh gitu. Ada beberapa binatang gitu ya, yang oleh si bule-bule, dia nyebutnya si bule, maksudnya dokter-dokter yang ya kayak organisasinya lah gitu ya. Yang ini tuh nggak boleh berinteraksi, nggak boleh dipegang, nggak boleh digendong, nggak boleh foto gitu. Karena itu tuh melukai mereka gitu kan.
itu tuh tidak berperi kebinatangan istilahnya dia. Karena belum tentu orang ngegendong tahu caranya. Belum tentu gitu. Terus tapi Esther bilang gini, boleh nggak peraturan itu sedikit dilunakkan untuk di Indonesia? Kenapa gitu? Karena mentalnya orang Indonesia itu, kalau mereka hanya melihat binatang dari jauh, Nggak mereka bisa ya? tidak berinteraksi, mereka tidak merasa bahwa binatang itu adalah makhluk hidup yang sama dengan mereka. Really? Cisarua, bukan Cibubur, maaf, saya ralat. Cisarua ya, di puncak itu loh, Nek. Iya, Cisarua. Terus? Gue gini, maksudnya gimana tuh Esther gitu. Contoh gitu, pengunjung nih datang, lihat kanguru. Kanggurunya kan pas pengunjungnya datang, belum tentu kanggurunya lagi bergerak ya, Wet. Iya. Siapa tahu dia lagi diem. Karena dia lagi diem, lihat dari jauh, ini patung apa bukan sih? Ingin pegang. Diambil batu, dilempar. Ya Allah. Pecah, bocor. Ngerti? Terus, Jadi sebenarnya bukan mau menyakiti orang-orang itu. yes. Dia cuma ingin berinteraksi. Iya, kayak nggak tahu ini binatang hidup apa enggak sih gitu. I got your point. Terus? Dilempar pakai minuman. Udah dibilang jangan dikasih makan beberapa binatang, dikasih makan, pengen berinteraksi, you know? Karena mereka pengen tahu ini beneran masuk makhluk hidup apa enggak. Bear with the story, oke? Terus yang paling parah adalah apa tuh yang suka gini kuda Nil. Kuda Nil. Gitu. Itu yang Esther tuh sampai berkaca-kaca gitu, kuda Nil gitu ya. Dia bilang gitu, paling sedih Kak, itu kuda Nil. Kuda Nil itu segede gitu. Kakak bayangin ya, kalau kita harus mengoperasi dia, kita tuh belum punya toolsnya Kak. Jadi pada banyak kesempatan, kalau mereka terluka, bisa meninggal Iwet. Jadi kalau saat mereka lagi gitu, dilempar botol minuman Iwet. Botol minumannya nyangkut di tenggorokannya. Allah. Gimana coba nyelamatinnya? Ngerti. Itu loh gitu. Jadi Ini tuh nyambung sama pembahasan lo tadi. Ini nyambung juga sama pepatah Allah bisa karena biasa. iya. Tak kenal maka tak sayang. Ini karena nggak kenal, dia nggak bisa menyayangi dan dia nggak tahu mesti berinteraksi seperti apa sih gue. Yes. Termasuk juga kepada manusia yang berbeda sama kita kan. Iya. Nggak tahu gue mesti ngomong apa, jadi yang keluar adalah menyakiti. Iya. Karena sebenarnya dasarnya adalah gue tuh sebenarnya pengen berinteraksi sama lo. Karena mungkin ya instinctively begitu kita tahu bahwa dia adalah sama makhluk hidup sama kita yang punya hak hidup dengan kita di dunia ini, pasti kita tidak ingin menyakiti, pasti kita tidak ingin membuli, pasti kita tidak ingin menindas. Iya apa enggak sih? Iya, harusnya begitu. Contoh aja ya gitu. Seberapa banyak teman-teman di sini kalau posting konten TikTok, karena TikTok kan bukan sosial media, tapi Iya. konten konten apa sih? Apa? Konten provider ya, konten apa? Bukan content distribution platform. Content distribution platform. Orang yang berkomentar itu kasar terhadap lo. Karena apa? Karena mereka pikir lo bukan manusia dan makhluk hidup. Mereka pikir you're just a face on the screen. Tua banget. Boti. Norak banget. Jelek banget. Dia pikir dia dandan gitu cantik kali. Ya nggak? Komentar-komentar orang. Karena dia nggak tahu. Tapi once lu berinteraksi, lu coba balas deh komentarnya. Makasih banyak mas untuk komentarnya. Terima kasih sudah mampir. Pasti dia akan anjrit dibales. Ternyata orang loh yang gue komentarin. Orang, Bo. Pemilik akun ini orang. Manusia yang lu lihat di layar di ujung sebelah sana itu bukan lukisan yang orang. Nah itu maksudnya Esther, kenapa akhirnya mereka punya petting zoo. Ada beberapa binatang yang sengaja dikasih kesempatan kepada para pengunjung untuk berinteraksi. Supaya pengunjung tahu, binatang di ujung pagar yang lo lihat, itu makhluk hidup loh. You know, yang punya hak hidup sama kayak lo. Jadi, the next time teman-teman pengen sedang bersosialisasi, itu kemarin gue lakukan. Lo melihat orang yang dandanannya norak, lo pengen berkomentar, lo pengen ngebully, stop it.
Coba berinteraksi sama orang itu deh. Akhirnya lo akan menemukan orang itu sebetulnya sama kayak diri lo. We are the same. Iya, iya, Ya nggak? iya, iya. Gue setuju sama lo. Jadi balik lagi ya. Untuk bisa selaras hidup di dunia ini tuh memang harus punya pemahaman yang tinggi. Harus punya hati seluas samudra menurut gue. Parah Mita Rusadi. Karena kalau misalnya kita nggak seperti itu, ngamuk loh, dikomentarin jahat. Maksud gue gini ya, dengan seperti ini kan kita jadi tahu ya, oh iya, orang ini cuma mau berinteraksi sama gue, tapi dia nggak tahu caranya gimana. Oh iya, dia nggak segitu kenalnya sama gue, tapi dia pingin kenal mungkin. Iya. Iya kan? Oke, kalau ya cuma kan balik lagi ya, nggak cuma sih. Namanya manusia ada tempo-temponya. Ember. Mungkin dia lagi jutek, dia lagi capek hari itu, jadi begitu dikomentarin langsung snap. Makanya bagaimana kita mengontrol emosi itu menjadi salah satu hal yang sangat penting juga gitu. Iya. Dan mengenai berkomentar mengenai penampilan ya, yang tadi jadi pemicu pembahasan kita. Komentar mengenai penampilan itu saran gitu ya. Kayak misalnya gini, kenapa pakai celananya itu sih? Kenapa pakai sepatunya itu sih? Kenapa nggak harusnya begini gitu. Itu tuh hanya boleh diberikan kalau diminta. Iya. Jadi unless komentar itu diminta, jangan pernah memberikan. Jadi kali ini, aduh aku tuh bingung loh, rompi ini tuh harusnya dipakai kemeja apa pakai kaos. Baru lu bisa bilang, kayaknya sih menurut aku cakepan pakai kaos. Kalau nggak diminta, bukan hak lu untuk memberikan. Who are you? Nggak usah. Selamat pagi untuk Nona Nona, Nona Nana, Nono Nana. Kak, duet please direkam dong, obrolan ini bagus. Ada, kamu cek aja akun di YouTube, namanya adalah Pusaka 9. Teman kita dari Pusaka 9 yang sudah membantu untuk merekam siaran ini dan diupload setiap hari. Ada dua sih, Pusaka 9 sama Indonesia Meracau. Oh, Indonesia Meracau juga ada YouTube-nya? Ada deh kayaknya ya. Oh, maaf kalau salah. Kalau enggak, search aja di YouTube hashtag DVET, itu juga bisa ketemu nanti. Pusaka 9 itu punya siapa? Nggak tahu, ada yang baik hati aja tuh suka nguploadin. Ini jadi satu ini lagi nih. Ada yang komentar gitu. Kok lu biarin sih? Apa? Live lu direkam, abis itu diupload di YouTube sama orang lain. Terus gue bilang, emang kenapa? Ya kan nanti dia yang dapat AdSense-nya. Berapa sih nih AdSense-nya? Lu nggak jadi miskin juga. Iya, karena kalau gue tuh mengandut paham yang gini ya, untuk sementara ini gitu ya. Karena gini, long time ago, gue lupa ya siapa ya. Is it an Indonesian poet gitu ya? Sebagai seniman gitu ya. Ketika lu membuat karya lu perkenalkan kepada publik. Karya lu itu udah bukan punya lo lagi. Ya. Udah gak bisa tuh, lu bikin gitu segini. Kok di copy sih? Kok dia niru sih? Lalu udah perkenalkan kepada publik, Malih. It's no longer yours. Karya itu mati menjadi milik lu begitu lu perkenalkan kepada orang. Iya. Jadi ya kita siaran ya udah bukan punya kita begitu kita minta orang ngedengerin. Iya. Ya, true. It's okay, nggak apa-apa. Ya balik lagi, itu masalah ego kan. Ya kan gitu, dan maksud gue ya karena gue juga tahu nih repotnya ngupload YouTube tuh kayak apa. Gue kasih tahu loh. Gue pernah mencoba ngupload tuh siaran TikTok gue sama Becky 1 jam. Lama banget. Betul. Gitu ya yang ya. Gue kemarin baru belajar satu hal lagi, Bo. Apa tuh? Tentang leadership. Wow. Boleh gue berbagi di sini, Bo? Wow. Apa tuh yang kakak pelajari mengenai leadership? Menjadi leader itu kan ibaratnya kayak jadi orang tua ya. Menjadi leader itu ternyata tidak selalu ship. Oh, itu udah pasti. Karena leadership ya. More to leadership.
kayak jadi orang tua kan, dimana gue belajar ini dari Simon Sinek nih di YouTube-nya dia. Dia bilang lu tuh kayak orang tua sebenarnya. Ketika lo merekrut seseorang nih, ini soal tim gitu ya. Ketika lo merekrut seseorang, kan yang rekrut lo ya. Lo yang say yes untuk dia masuk ke dalam tim lo. Bener nggak? Ya. Maka itu konsekuensi lo dong. Untuk menurture dia, untuk mengajarkan dia, dan memastikan dia berkembang dengan baik. Ya. Ibaratnya adalah lo kawin, lo punya anak. Terus begitu anaknya lahir lo nggak suka, lo buang, nggak kan? Bener nggak? Sehingga yang harus dilakukan adalah apa? Bukan dibuang, bukan dipotong, bukan itu, tapi harus di nurture gitu. Itu katanya dia. Terus gue gini, gila susah banget ya kayak gitu. Itu Simon Sinek bilang ya. It's not easy loh, Bo. Karena kan ada perasaan gini, gue nggak pilih dia. Dia siapa gitu? Kenapa gue harus nurturing dia gitu? Kayak gue, wah iya ya berat. Satu lagi. Jadi orang tua itu harus memberikan kepercayaan kepada anak, setuju? Ya. Ya kan? Lo harus berikan kepercayaan kepada anak lo. Supaya apa? Supaya anak lo berkembang, supaya anak lo kemudian bisa menjadi orang yang berguna, bener ya? Tapi ternyata nggak bisa fully dikasih kepercayaan itu. Ini yang baru gue pelajarin. Oh, ternyata nggak bisa. Sesepercaya itu nggak bisa. Lo tetap harus tipis-tipis ngecek. Lo tetap harus tipis-tipis kontrol. Karena kalau di-lossin, bubar juga. True. Gue baru belajar yang itu. Yang part kedua. Yang part pertama, menurut gue susah banget. Ya. Ya Allah ya Tuhan, susahnya. And one thing what I also think as one of the major challenge of being a leader, although I'm not a leader gitu ya, adalah sama seperti orang tua yang punya lebih dari satu orang anak gitu ya. Dia harus bisa membaca anak mana, kan orang beda-beda ya Iwet. Yang ini mungkin jauh lebih bisa dipercaya menghandle uang 100.000. Sementara yang ini sudah lebih bisa dipercaya menghandle uang 300.000. Ya kan beda-beda kan. Kalau di Alkitab tuh ada yang Tuhan mempercayakan 1 talenta, 2 talenta, sama 4 talenta gitu. Iya kan gitu, sebagai leader juga lo harus bisa memetakan kan. Oh yang ini dilepas bisa nih. Yang ini kayaknya harus tetap gue angonin nih gitu. Iya kan. Jadi challenge-nya buat leader tuh itu nggak bisa pukul rata. Gue udah bisa gue lepas semuanya atau semuanya harus gue tungguin, semuanya harus gue mandorin. Ya nggak sih? Iya. Banget. Jadi gue belajar gitu ya. I mean I learn from experience kan ya, Boy ya, bukan yang cuman by textbook gitu. Terus gue termenung gitu. Gue bener-bener kayak, aduh, ternyata nggak bisa dilepas. There's no such a thing as autopilot. There's no such a thing as work smart. Work smart itu bukan adalah lo hire orang yang super capable, super jago, dan lo akan jadi autopilot. No, ternyata nggak bisa. Mau sejago apapun orang itu, tetap harus lo jagain. Ya. Gila, itu gue sampai, dan get this. Pelajaran itu mahal sekali harganya. Like super expensive. Always. Learning process itu ya, kalau gue sampai gini, anjing, mahal banget bayarnya. Iya. Gila sih. Iya. Kalau inti maksud lo, kalau lo bekerja, jangan cuma nilai dari value lo dapat duitnya berapa gitu, tapi juga pastikan lo tuh haus untuk menimba ilmu, karena yang jauh lebih mahal itu adalah ilmu yang lo dapat dari leader lo, dari environment tempat bekerja lo gitu kan. Betul. Makanya ada beberapa teman-teman gue tuh yang kayak kalau misalnya dia udah resign dari satu institusi, dia bilang ini, aku udah lulus, sekarang aku udah mau mencoba mempraktekkan ilmunya di tempat lain gitu. Ya. Ya, itu tuh menurut aku, bagus banget ya bahasanya gitu. Aku udah lulus nih gitu, aku mau lanjut ke tempat lain. Oh gitu. That's true, karena lo memang belajar.
di tempat bekerja lo, dan pastikan untuk teman-teman yang baru mulai bekerja atau mungkin baru merintis untuk naik ke posisi yang lebih tinggi gitu ya. Setiap kali lo ada di satu tempat, make sure lo mendapatkan ilmu dari tempat tersebut. Iya. Lo harus belajar sesuatu yang baru. Gue tuh selalu bilang gini ya sama tim gue. Gue itu tipe yang akan memberikan 1000% ilmu yang gue punya. Gue sangat senang sekali ketika apa yang gue miliki gitu ya, itu bisa diterapkan sama mereka. Dan gue bilang gini, gue akan sangat menghargai sekali tim gue yang dibajak sama orang lain ketimbang dia apply ke perusahaan lain. Karena rasanya kalau dibajak tuh artinya, wah, dia dinilai lebih sama perusahaan lain. Iya. Lo ngerti gak sih? Di approach, Bo. Lo di approach karena lo tuh keren. Iya. Nah itu akan gue lepas. Gue lepas dengan kayak pergi. You know? Iya. Itu juga yang kemarin diucapkan oleh Mbak Atik. Kemarin gue sempat makan siang sama Mbak Atik. Mbak Atik tuh apa ya jabatannya? Dia CEO, Bo. Presdir ya? Presdir. Dia CEO iya, Trans TV. Transcorp. Transcorp. Dia kan sales sama marketing ya? Apa sih? Semua, Bo. Semua. Tapi memang backgroundnya dia sales and marketing. Iya, sales and marketing. Dia Lu mah nggak ngajak-ngajak kalau meeting sama bos-bos. Gue mau gatekeeping dong, temen gue yang bos kan dikit. Transmedia. Apa? Ya, ada yang bilang katanya Transmedia, iya. Iya, Transmedia dia. Lanjut, terus udah gitu, cerita apa Mbak Atik? Oh, tadi lagi ngomongin apa gitu ya? Oh, lagi ngomongin, dia kan sekretarisnya 5 apa 6 gitu ya? Betul. Terus gue gini, banyak amat sih Mbak? Gue bilang gitu. So gini, ya Dev, yang aku kerjain tuh kan banyak. Sekarang aku harus ngawasin produksi pula gitu ya. Terus anyway. Oh, dia turun ngawasin produksi tuh sekarang? Oke, terus? Ya udah, terus dia somehow the discussion jadi went on karena kita ngobrol juga sama Yosi sama Umar, teman kita yang punya Jolly Time gitu. Terus Jolly Time the popcorn? Iya, Jolly Time the popcorn. Oke. Umar kan businessman ya, jadi kayaknya dia memanfaatkan kesempatan itu untuk menggali ilmu dari pengalaman hidupnya Mbak Atik dong. Terus, nah salah satunya sih Mbak Atik tuh juga bilang gini, aku tuh mengawali karir aku tuh dari AE loh. Sama, lanjut. Dari AE, account eksekutif. Gue tambahin sedikit ya. Account eksekutif itu kalau di rantai marketing adalah paling bawah, Bo. Iya. Dia yang satu mencari klien, dia yang harus memaintain relationship dengan klien, dia yang harus mengurus semua administrasi, dia yang memastikan semua keinginan semua pihak terjadi. Yes. I hope Mbak Atik tidak keberatan cerita ini aku bagi sebagai inspirasi. Tapi kayaknya sih she wouldn't mind ya. Karena dia juga cerita ke anak buahnya. Dia bilang, jadi untuk anak-anak aku yang bilang, enak banget kalau Mbak Atik mah hidupnya sekarang. Tapi aku tuh mulai sama persis kayak kalian. Jadi kalau kalian memanfaatkan kesempatan yang kalian punya saat ini, mulai dari AE, kalian tuh juga bisa bahkan lebih dari sekedar jadi presdir kayak saya. True. Terus dia bilang gitu, aku tuh kerjaan aku mostly adalah mentorship. Ya. Dia bilang gitu. Karena aku udah pernah ada di posisi mereka. So I know what to do. Dia bilang gitu. Terus dia bilang gini. Exactly. There is a very good leader. A good leader ketika dia memberikan direction karena dia tahu apa yang dikerjain. True. Dia bilang gitu. Betul. Iya, terus dia bilang, I know what to do gitu. Jadi terus dia bilang gini, tapi kan dia very motherly ya. Iya. Very motherly. That's what I like about female boss. Iya. Lanjut. Ya. Nurturing, Bo. Iya. Nah, terus Karen berkomentar kan gini, Mbak Atik, anak buah Mbak Atik cakep-cakep loh gitu, presentasinya tuh very well groomed gitu. Iya, bukan ininya ya, cara berpresentasi atau presentasi diri nih? Iya, presentasi diri. Oh iya, oke. Iya. Cantik, ganteng gitu. Terus Mbak Atik bilang, iya karena AE itu jualan. Siapa yang mau jualan ke orang yang tidak bisa menghargai dirinya dia?
That is a very good. Celep nggak tuh? Terus gini, kalau anak-anak aku bilang gini, ya kan Mbak Atik uangnya banyak, jadi Mbak Atik bisa cantik, bisa gaya. Aku kasih tahu ya, aku waktu mulai jadi AE itu gaji aku 460.000 di Burung Biru, di apa tuh? Bluebird. Kebon Jeruk, yang di Kebon Jeruk. Oh, RCTI. Iya. Ya, itu memang kebanyakan dari sana asalnya. Ya, terus lanjut. Aku tinggal di Bintaro. Tapi aku terkenal sebagai orang yang sangat suka berdandan appropriate. Aku belanjanya di mana? Di apa tuh yang pasar yang tempat belanja kain itu yang dekat Bintaro di ujung. Oh, Cipadu. Jadi dia jahit baju. Jadi dia beli kain, yes. Dia bawa ke tukang jahit, dia buka mode blood, yes. Dia bikin tuh baju. Yes. Kelihatannya mahal langsung. Iya. Lanjut. Jadi, my point, dan saya kemana-mana masih naik bus ya. Dan nggak cuman sekali dari rumah saya langsung nyampe. Saya tuh harus turun berapa kali. Yeah. Tapi saya tetap manage nyampe di kantor, rapi, bersih, presentable. Yeah. Itu sekedar untuk memberikan gambaran kepada anak-anak saya. Bukan masalah uang, tapi masalah niat. Setuju. Seberapa niat kamu menghargai diri kamu to present yourself the best. Terus Umar tanya, kalau gitu Mbak Ati lebih pilih orang ganteng apa orang pinter? Orang pinter kayaknya ya. Kalau tampilan itu bisa kita ajarin. Oh ya. Tapi kan tetap harus ada modal dasarnya Mbak Atik. Iya, tapi maksudnya intinya roughly gitu. Orang pinter gue gini, agak beda ya dari yang kemarin kita bahas mengenai beauty privilege. Ternyata buat Mbak Ati, aku lebih pilih orang pinter sih kayaknya. Karena kalau grooming, tampilan, cara bersih diri, apa gitu, itu bisa kita ajarin. I like it. Gitu. Suka. Terus gongnya, terus gue gini, kebanggaan lo apa dong Mbak? Kalau anak didik aku melanjutkan karirnya jadi bos di tempat lain. Setuju. Dia bilang gitu. Setuju. Sukses berarti kerja keras kita bareng-bareng ya. Iya, bener. Dan banyak tuh anak buahnya dia jadi bos di tempat lain. Langsung gini, aku pengen kerja dong Mbak. Mau kerja jadi apa kamu sama saya? Aku bawa-bawain tas Mbak Atik aja deh. Lu bilang, jadi itu PR. Aku tuh udah punya pengalaman Mbak di PR perusahaan PT Odong-Odong. Atau gini deh Mbak, kerja apapun ya aku bisa pakai rok mini. Gitu Nek. Aku tuh bayangannya pakai blazer yang oversize gitu sama rok mini Mbak. Jadi blazernya nutupin sedikit rok mininya. Gitu. Jadi gue pikir gini ya, kayak lu kan leader, kalau gue kan enggak ya, gue wira swasta. Mbak Ati atau teman-teman di sini as a leader gitu. Tough life ya. Kalian tuh menanggung beban tanggung jawab yang tidak mudah ya, teman ya. But every day on a bad day gitu ya, just bear in mind bahwa lu tuh lagi nurture nih gitu. Lu tuh lagi pembibitan sayang gitu ya. Sumbangsih lu dalam kehidupan orang tuh gede banget. Keep on doing what you're doing, baby. Mentoring, berbagi ilmu itu upahnya luar biasa. Kayak guru. Ya. Cuma satu lagi ya, memang memanage kesabaran itu sulit sekali ternyata. Gila sih. Dan itu memang didapatkan dari orang yang sudah matang dan sudah dewasa. Tau gak lo, kesabaran itu tuh susah banget ternyata. Nah, susah banget, gila. Itu ya, yang kita pernah bagi di podcast Yolo. Kan lo bilang, kematangan itu dibutuhkan kedewasaan. Makanya leader atau mentor itu biasanya yang sudah berumur. Kenapa? Karena pas 40, di atas umur 40, gue lupa gue baca di mana. Ada yang dinamakan crystallized intelligence. Jadi kepandaian yang udah mengkristal gitu. Entah kenapa suddenly it clicks on the brain. This is what you need to do.
Nah, itu yang bisa lu bagi. Nah, kematangan kedewasaan itulah yang baru bisa lu turunin ke bawah. Kalau belum nyampe ke situ, lu belum punya crystallized intelligence, kayaknya cuman emosi sama ego gak sih? Banget, banget. Itu dia. Itu gue setuju tuh. Itu dia. Jadi kayak buntelan kentut tau gak lo, Bo? Ngerti kan? Kayak kosongnya tapi dut gitu. Tapi kalau udah crystallize tuh udah kayaknya padat berisi gitu. Iya. Nabok gitu dia. Iya. Iya, bener sih. Bener. And it's not easy. It's not easy. Kan sekarang banyak anak-anak muda yang udah jadi leader gitu ya. Ya mungkin dilatih gitu ya kesabarannya. Ya kan. And sleep better at night knowing kalau lu tuh tanggung jawabnya nggak cuma di hidup yang sekarang, tapi di hidup orang lain, di hidup staff lo. Way past your time maybe. Ya, setuju gue. Ya kan, Bo? Dan itu ternyata nggak bisa dikarbit. Apa sih? Gue jarang sekali menemui leader yang masih muda tapi punya kematangan yang bagus. Gue belum pernah. Iya. Susah karena itu bener-bener kayak kadang-kadang gue suka ngeliat gini, oh masih ada keburu-burunya nih, oh masih ada egonya di sini kelihatan, oh masih ada ininya. Tapi gue diam aja gitu kan, sambil gue ngobrol. Gue kan seneng gitu ya, Bo. Teknik interview tuh gue bawa kalau misalnya gue ketemu sama orang-orang gitu. Gue cuma nanya satu kalimat, gue biarin dia cerita panjang, terus gue gini, oh oke, ini nih, oh ini nih gitu. Pak Iwet lagi berat, Kak. Kayak ketempelan tahu lu. Ya, melukat aja kayaknya kurang berfungsi nih. Udah mesti diapain? Disembur kali bun-bunannya. sabar dalam susah sukaku. Udah jam 8 belum sih? Ih, 8.13 loh. Kita kan mesti syuting hari ini. Kita sudahi dulu ya, walaupun masih ada 1 menit. Karena kita harus berkegiatan. Besok hari Jumat kita siaran jam 7. Yes! Sampai besok teman-teman. Have a great day. Blessings everyone. Bye. Selamat malam.